Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kaidah dasar menghitung. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampunya Bapak Dr. Muhammad Ridwan Widanegara, MPD. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahra Zakia dengan NPM 2010631501122 semester 6 kelas A dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang sudah saya sebutkan di awal mengenai materi yaitu kaidah dasar menghitung. Di dalam kombinatorial, kita harus menghitung semua kemungkinan pengaturan objek. Dua kaidah dasar yang digunakan sebagai teknik menghitung dalam kombinatorial adalah kaidah perkalian, rule of product, dan kaidah penjumlahan, yaitu rule of sum. Yang pertama mengenai kaidah perkalian atau rule of product. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, kemudian percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi. Jika percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P kali Q hasil percobaan. Untuk yang kedua, kaidah penjumlahan atau rule of sum. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, kemudian percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi. Jika percobaan 1 atau percobaan 2 dilakukan, dengan kata lain, hanya satu percobaan saja yang dilakukan, maka terdapat P ditambah Q hasil percobaan. Perbedaan antara kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan adalah jika kedua percobaan dilakukan secara bersamaan, maka menggunakan kaidah perkalian. Sedangkan jika salah satunya saja yang dilakukan, maka menggunakan kaidah penjumlahan. Untuk lebih lanjutnya, kita akan melihat contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama mengenai kaidah perkalian atau rule of product terlebih dahulu. Sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih 1 orang wakil dari pria dan 1 orang wakil dari wanita? Untuk penyelesaiannya, yang pertama ada 4 kemungkinan untuk memilih 1 wakil dari pria dan ada 3 kemungkinan untuk memilih 1 wakil dari wanita. Jika 2 orang wakil harus dipilih dengan catatan masing-masing dari 1 pria dan 1 wanita, maka total kemungkinan perwakilan yang akan dipilih adalah 4 dikali 3, yaitu sama dengan 12 cara. Kemudian contoh soal yang kedua menggunakan kaidah penjumlahan atau rule of sum. Sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih 1 perwakilan dari kelompok mahasiswa tersebut? Dapat 1 orang wakil dari pria atau 1 orang wakil dari wanita. Untuk penyelesaiannya kurang lebih sama, ada 4 kemungkinan untuk memilih 1 orang wakil pria dan ada 3 kemungkinan untuk memilih 1 wakil wanita. Tetapi di kaidah penjumlahan ini, jika hanya 1 orang wakil yang harus dipilih, jadi bisa 1 pria atau 1 wanita, maka total kemungkinan perwakilan yang dapat dipilih adalah 4 ditambah 3, yaitu 7 cara. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sini kita memisalkan untuk 4 orang pria, yaitu pria A, B, C, dan D. Sedangkan untuk 3 orang wanitanya, yaitu wanita 1, 2, dan 3. Tadi di nomor 1 itu menggunakan kaidah perkalian. Jika memilih 1 orang wakil dari pria dan 1 orang wakil dari wanita, yaitu 4 dikali 3 adalah 12 cara. Jadi untuk hasil pemilihannya bisa pria A dengan wanita 1, pria A dengan wanita 2, pria A dengan wanita 3, begitupun seterusnya sampai pria D dengan wanita 1, pria D dengan wanita 2, dan pria D dengan wanita 3. Jadi totalnya ada 12 cara. Untuk yang nomor 2, itu menggunakan kaidah penjumlahan. Jika memilih 1 orang wakil dari pria atau 1 orang wakil dari wanita.
Jadi totalnya ada 1 orang saja, bisa pria, bisa wanita, yaitu dengan 4 ditambah 3, yaitu 7 cara. Jadi bisa pria A, bisa pria B, C, dan D, atau wanita 1, wanita 2, ataupun wanita 3. Dari pembahasan sebelumnya, kita dapat simpulkan untuk poin pertama, jika percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, dengan kata lain, kedua percobaan tersebut dilakukan secara bersamaan, maka menggunakan kaidah perkalian, yaitu terdapat P kali Q hasil percobaan. Untuk poin 2, jika percobaan 1 atau percobaan 2 dilakukan, dengan kata lain hanya satu percobaan saja yang dilakukan, maka menggunakan kaidah penjumlahan, yaitu terdapat P ditambah Q hasil percobaan. Dari saya cukup sekian materinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.